Setelah melihat keindahan Turkmenistan dengan kemegahan kota putihnya Ashgabat, kami kembali ke Uzbekistan. Perjalanan hari ini menuju perbatasan Turkmenistan-Uzbekistan sejauh 283 km yang ditempuh dalam waktu 4 jam. Dalam perjalanan, kami banyak melalui jalan dalam kondisi rusak berat, bertolak belakang dengan jalanan di ibu kotanya yang sangat licin dan mulus. Dari perbatasan Turkmenistan di kota Farab sampai ke perbatasan Uzbekistan di pinggiran kota Bukhara dilalui dengan 3 kali berganti kendaraan, mengingat jarak antar pos perbatasan cukup jauh. Proses di imigrasi perbatasan ini memakan waktu hampir 5 jam dan merupakan waktu terlama di perbatasan selama perjalanan kami ke negara Asia Tengah ini. Hal ini disebabkan karena menunggu petugas imigrasi Turkmenistan istirahat makan siang yang lebih dari 2 jam, sedangkan proses imigrasi di sini sebenarnya relatif cepat. Proses di imigrasi Uzbekistan juga memakan waktu cukup lama. Rupanya proses paspor dengan nama tunggal mengalami kendala administrasi. Sesampainya di Bukhara, kami langsung menuju hotel untuk proses check-in, dan dilanjutkan menyusuri gang-gang sempit menuju tempat makan malam kami di Nasira and Azizbek Guest House. Di tempat asri dan teduh ini, kami dijamu makan malam yang nikmat. Sebelum makan malam, kami belajar membuat makanan paling terkenal di Uzbekistan dan negara Asia Tengah lainnya, yakni palov atau pilaf atau plov, atau disebut juga dengan os. Palov setengah jadi sudah disiapkan, yaitu berupa daging yang sudah dimasak dengan bawang bombay dan wortel, serta diberikan kacang Arab dan kismis yang sudah dimasak selama 1 jam. Proses selanjutnya adalah menambahkan beras basmati ke dalam masakan yang setengah jadi tersebut. Kemudian diberikan bumbu berupa garam, jinten, dan lada hitam. Lalu diberikan air secukupnya untuk dimasak. Setelah dimasak selama 30 menit dengan api kecil, palov telah siap untuk dihidangkan. And then later she's going to put also wortel and the daging on top. Yeah. Now you see. Wortel is up. Wortel, okay, and then also daging. Daging. Tujuan berikutnya hanya sepelemparan batu dari tempat kami menikmati makan malam. Labi House, yang dalam bahasa Persia artinya di tepi kolam. Labi House merupakan pusat dari kelompok bangunan berarsitektur megah, dibuat selama abad ke-16 dan ke-17, yang tidak berubah secara signifikan sampai saat ini. Bangunan-bangunan yang melilingi kolam antara lain adalah Madrasah Kulkedas di sisi kolam utara,
Nadir Tivan Beki Madrasah, dan bangunan masjid yang dibangun oleh Nadir Tivan Beki, sebuah kanakoh, tempat perkumpulan tarekat sufi yang masing-masing berdiri di sisi timur dan barat kolam. Dapat dikatakan bahwa Labi House merupakan pusat dari Ol Bukhara. Like Labi House is accepted as a center of the old town because all the sightseeing which we're going to visit is going to be in old town. So as I told you, just now we saw the madrasa of Nadir Tivan Beki or east side. So if you're looking at that building on the left hand side, so that is mosque, or they call it Konako. Konako. Konako is the type of the mosque. So yeah, I will tell you tomorrow when we go to Pahang. Di tempat ini sangat nyaman, terutama pada sore dan malam hari. Banyak pelancong berjalan-jalan di sini. Penjual makanan berdagang di sekeliling kolam, sedangkan pedagang dan souvenir berdagang di bagian lingkar luar kolam. Madrasah Nadir Tivan Beki awalnya didirikan sebagai karavanserai atau hotel pada masa tersebut. Pada upacara peresmian, Imam Kuil Khan tiba-tiba mengumumkannya sebagai madrasah. Sehingga mau tak mau, Nadir Tivan Beki mengatur ulang karavanserainya dengan menambahkan bangunan portal dan menara sudut di bagian depan, serta lantai tambahan dengan ruang-ruang untuk madrasah. Butik All City Hotel terletak di Ol Bukhara, tak jauh dari Labi House. Bangunannya bergaya arsitektur Uzbekistan klasik. Setelah sarapan pagi, kami akan city tour di kota Bukhara, dilanjutkan ke makam Imam Bukhari, kemudian ke kota Samarkand untuk bermalam di sana. Toki Telpak Furuson adalah pasar dalam ruangan abad ke-16. Toki Telpak Furuson secara harfiah berarti kubah topi dan hiasan kepala. Dahulu pasar ini utamanya untuk berjualan hiasan kepala, turban, dan topi. Topi bordir emas, bulu, atau manik-manik sangat populer di kalangan penduduk lokal dan pedagang asing. Di bagian dalam banyak pedagang souvenir, kafe-kafe, restoran, dan hotel. Madrasah Ulugh Beg adalah madrasah pertama yang dibangun oleh Ulugh Beg, cucu penguasa Samarkand Timur Leng. Berada tepat di seberang Madrasah Ulugh Beg terdapat Madrasah Abdul Aziz Khan yang didirikan pada 1651-1652 oleh penguasa Uzbekistan Abdul Aziz Khan. Poi Kalan yang berarti di kaki yang agung adalah kompleks keagamaan Islam terbesar di sini. Kompleks ini terdiri dari 3 bagian, Masjid Kalan, Menara Kalan, dan Madrasah Miri Arab.
Madrasah Miri Arab adalah sebuah madrasah yang masih aktif. Madrasah ini tertutup untuk turis. Madrasah Miri Arab dibangun untuk menghormati Syekh Abdullah Yamani dari Yaman. Dia dianggap sebagai guru spiritual Ubaidullah Khan dan putranya Abdul Aziz Khan. Masjid dan Menara Kalan awalnya dibangun oleh Arslan Khan pada abad ke-12. Namun Genghis Khan menghancurkan Masjid Jami yang asli pada tahun 1220 dan hanya menyisakan Menara Kalan yang tidak tersentuh. Masjid Kalan dan Miri Arab Madrasah yang sekarang dibangun abad ke-16 oleh keponakan Sibani Khan, Ubaidullah Khan, setelah dia dan ayahnya Mahmud Sultan memperoleh otoritas atas Bukhara. Pada kesempatan ini, kami mencoba naik odong-odong versi Uzbek, putar-putar di sekitar Poi Kalan menuju tempat parkir bus. Tempat parkir bus berada di samping Benteng Ark, yang dahulu merupakan tempat kediaman Bukhara Khan, penguasa wilayah ini. Menurut sejarah, benteng ini ditempati keluarga Bukhara sejak 4 abad sebelum Masehi. Bukhara adalah kota terbesar ke-7 di Uzbekistan dengan populasi 280.000 jiwa. Orang-orang telah mendiami wilayah di sekitar Bukhara setidaknya selama 5.000 tahun, dan kota itu telah ada selama separuh waktu itu. Terletak di jalur sutra, kota ini telah lama menjadi pusat perdagangan budaya dan agama. Kompleks arsitektur Bahuddin adalah sebuah kompleks di Bukhara, di mana Syekh Bahuddin, pendiri tarekat Nasbandi dan dianggap sebagai pelindung spiritual para gubernur Bukhara, dimakamkan. Dia meninggal pada tahun 1389. Selain makam Syekh Bahuddin Nasban, terdapat pula masjid bernama Kakim Uzbeki yang bercat putih, dan juga Masjid Musfarkan yang berdinding bata, serta Masjid Bahuddin Nasbandi. Di depan fasad utama Abdulaziz Khan Konako terletak perkuburan Dahman Sahon atau pemakaman gubernur. Ini mewakili 6 sofa persegi panjang dengan ketinggian hingga 2,5 meter dengan dinding terpasang lempengan marmer. Istana Sitorei Moki Kosa yang sekarang ini dibangun pada tahun 1912 sampai 1918 atas perintah Emir terakhir Bukhara, Mir Sayyid Muhammad Alim Khan. Bangunan utama istana terdiri dari beberapa ruang resepsi dan kamar pribadi Emir. Perhatian khusus diberikan pada White Hall yang didekorasi oleh master terkenal Usro Shirin Muradov yang kemudian diabadikan dalam sebuah monumen.
Perjalanan diteruskan sejauh 263 km ke arah timur untuk mengunjungi makam Imam Bukhari. Makam Imam Bukhari terletak 23 km dari kota Samarkand. Imam Bukhari memiliki nama lengkap Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin orang-orang beriman dalam hal ilmu hadis. Kisah penemuan makam Imam Bukhari dalam buku Discovering Uzbekistan karya Rahma Ahad menjelaskan bahwa penemuan makam Imam Bukhari ada hubungannya dengan Presiden Indonesia Insinyur Soekarno. Sayang sekali saat ini komplek pemakaman Imam Bukhari sedang dalam renovasi total, sehingga kami tidak dapat mendekat ke makam. Peziarah yang ingin mendoakan beliau juga berdoa dari tempat ini saja. Menu makan malam kali ini sungguh berbeda dari biasanya. Makanan Italia fusion yang ditata apik dengan porsi yang mungil. Hotel tempat kami menginap berinterior Persia, terletak di Old Samarkand, tak jauh dari ikon-ikon kota ini. Sesuai dengan perakiraan cuaca, hari ini hujan akan mengguyur Samarkand sepanjang hari, sehingga kami tidak leluasa dalam mengunjungi tempat-tempat wisata di sini. Padahal, Samarkand merupakan kota yang paling megah dan syarat akan peninggalan sejarah di Uzbekistan. Gur Emir Mausoleum adalah makam dari Amir Timur. Timur, atau dikenal juga dengan julukan Timur Leng, yang artinya Timur si Pincang, karena kakinya memang pincang pada saat dia kecil. All these green colors there, Empire of Timur. Even North part India there. So also Pakistan, Afghanistan, yes. India, Pakistan, Russia, Iran, Iran, all this Azerbaijan, Armenia, Georgia, up to Istanbul, Kazakhstan. All these places used to be Empire of Amir Timur. Timur Leng adalah penakluk serta penguasa Turki Mongol. Dia merupakan pendiri kekaisaran sekaligus dinasti Timurid di Persia serta Asia Tengah dan merupakan keturunan terakhir kelompok penakluk nomaden. Berdasarkan tradisi Mongol, Timur tidak bisa mengamit gelar Khan atau penguasa Mongol karena bukan keturunan langsung Genghis Khan. Jadi dia menggunakan titel Amir yang berarti jenderal. Gur-e-Amir dalam bahasa Persia berarti makam raja. Kompleks arsitektur dengan kubah biru ini berisi makam Raja Tamerlane, putra-putranya Syahrukh dan Miransyah, serta cucu Ulugh Beg dan Muhammad Sultan, termasuk juga yang paling dihormati Guru Timur, Sayyid Baraka. Ternyata Shah Jahan Raja Mughal India yang membangun Taj Mahal juga merupakan keturunan dari Timur Leng. Di bagian belakang dalam bangunan bawah tanah merupakan toko souvenir, sedang di bagian kiri bangunan ini dahulu merupakan madrasah. Perjalanan diteruskan menuju Siap Bazar yang bersebelahan dengan Masjid Bibi Kano. Masjid Bibi Hanum adalah salah satu monumen terpenting di Samarkand, Uzbekistan. Pada abad ke-15 merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di dunia Islam. Sejak awal konstruksi terdapat masalah integritas struktur. Berbagai rekonstruksi dan penguatan dilakukan untuk menyelamatkan masjid. Namun setelah beberapa tahun, batu bata pertama mulai berjatuhan dari kubah besar di atas mihrab.
Pada pertengahan abad ke-20, hanya reruntuhan megah yang masih bertahan. Sebagian besar masjid dipulihkan selama periode Soviet. Mengunjungi Samarkand tanpa mengunjungi Siap Bazar sepertinya belum sempurna. Di sini tempat yang tepat untuk membeli oleh-oleh seperti buah-buahan kering, kacang-kacangan, dan lainnya. Selain menyediakan kebutuhan sehari-hari, pasar ini juga banyak menjajakan keramik khas Uzbek. Berderet-deret keramik cantik dijajakan di sini untuk menggoda pengunjung yang datang mengunjungi pasar ini. Tak jauh dari Siap Bazar, kami makan siang di Shak Salva Resto, tentunya dengan menu tradisional khas Uzbek. Dari sini, perjalanan dilanjutkan ke Registan Square dengan menaiki mobil listrik sejauh 1 km saja. Registan adalah jantung kota kuno Samarkand dari Kekaisaran Timurid. Nama Registan berarti tempat berpasir atau gurun dalam bahasa Persia. Registan adalah alun-alun umum, tempat orang berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari kerajaan. Lapangan ini dibingkai oleh 3 madrasah dengan arsitektur Islam yang khas. 3 madrasah Registan adalah Madrasah Ulugbek, Madrasah Sherdor, dan Madrasah Tilyakori. Madrasah Ulugbek yang dibangun oleh Ulugbek selama era Kekaisaran Timuriah di timur memiliki iwan yang megah dengan pistak atau portal berbentuk lancet yang menghadap ke alun-alun. Madrasah Ulugbek merupakan bangunan 2 lantai dengan 4 ruang kuliah berkubah di sudut-sudutnya. Madrasah Tilyakori dibangun paling akhir, 10 tahun setelah Madrasah Sherdor. Tilyakori artinya disepuk emas. Di dalamnya terdapat masjid agung dengan interior berlapis emas nan megah. Madrasah ini saat ini digunakan untuk menjajakan kerajinan khas Uzbekistan. Madrasah Sherdor terletak di seberang Madrasah Ulugbek. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 1636. Sherdor yang berarti singa dalam bahasa Persia, karena di pintu masuknya dihiasi dengan 2 singa mengejar rusa dan matahari dengan wajah Mongolia terbit di punggungnya. Hal ini menjadi kontroversial karena penggambaran hewan atau manusia yang hidup biasanya tidak diterima dalam tradisi Islam.
Ulugbek, putra Syahrukh dan cucu Timurlenk, menjadi penguasa Samarkand pada abad ke-15. Ulugbek sangat ahli dalam matematika dan astronomi. Observatorium Ulugbek adalah sebuah observatorium di Samarkand yang dibangun pada tahun 1420 oleh astronom Timurrid Ulugbek. Observatorium dihancurkan pada tahun 1449 setelah Ulugbek dibunuh oleh putranya Abdul Latif. Lusinan astronom dan ahli matematika berbakat diusir. Observatorium ini ditemukan kembali pada tahun 1908. Orang-orang yang mengunjungi Observatorium Ulugbek hari ini hanya dapat melihat fondasi dan bagian kuadran marmer yang terkubur. Itu adalah satu-satunya sisa asli dari observatorium. Shakhishinda merupakan komplek kuburan dan bangunan ritual dari abad ke-11, 15, dan ke-19. Nama Shakhishinda, artinya raja yang hidup, dikaitkan dengan legenda bahwa Qutham Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad, dimakamkan di sini. Sehingga kompleks pemakaman ini begitu dikenal. Qutham Ibnu Abbas datang ke Samarkand dengan invasi Arab di abad ke-7 untuk menyebarkan agama Islam. Menurut legenda, Qutham Ibnu Abbas dipenggal kepalanya, tetapi karena keyakinannya Qutham Ibnu Abbas tidak mati dan mengambil kepalanya sendiri dan pergi ke sumur dalam atau Taman Firdaus, sehingga dianggap masih hidup. Secara garis besar, makam ini dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian bawah, sekitar 20 meter dari pintu gerbang, berdiri mausoleum tanpa nama, yang sebelumnya dikaitkan dengan Hadi Hada Al-Rumi, seorang astronom abad pertengahan terkemuka, kolega dan teman Ulugbek. Di bagian tengah terdiri dari mausoleum kerabat dan bangsawan Timurlenk yang berasal dari akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Mereka adalah keponakan dan saudara perempuan Timurlenk. Di bagian atas dekat dengan tempat tersuci di sini adalah makam Amir Buruduk Jenderal Timurlenk. Dan 3 makam lainnya adalah makam dari istri Tamerleng, Tuman Aka, pencerah agama Haji Ahmad, dan seorang gadis yang meninggal dalam keadaan suci. Inilah makam tersuci, makam Qutham Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad, di mana Nabi berkata bahwa Qutham Ibnu Abbas adalah orang yang paling mirip denganku, baik dari karakter dan penampilan. Menurut mitos bahwa bila perhitungan anak tangga pada saat naik dan turun jumlahnya sama, maka keinginannya akan terkabul. Demikianlah perjalanan kami di kota Bukhara dan Samarkand, Uzbekistan. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di Tajikistan pada episode berikutnya.